Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Sisi Tersembunyi Allah. Elia gagal tetapi tidak dihukum. Pernahkah kita merasa sudah memberikan segalanya, mengalami kemenangan besar, tetapi tiba-tiba merasa kosong dan ingin menyerah? Jika pernah, kita tidak sendirian. Nabi Elia pun mengalaminya. Kisah ini bermula ketika Israel dipimpin Raja Ahab yang jahat. Bangsa itu meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Tuhan mengutus Elia untuk menubuatkan kekeringan selama 3,5 tahun, dan nubuat itu tergenapi. Negeri itu kering dan Ahab sangat marah kepada Elia. Ketika waktunya genap, Elia menemui Ahab dengan keberanian luar biasa. Ia menantang 450 nabi Baal di Gunung Karmel untuk membuktikan siapa Allah yang sejati. Ujiannya sederhana, masing-masing membangun mezbah dan berdoa, tetapi tanpa menyalakan api. Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah yang benar. Para nabi Baal berteriak seharian, melukai diri mereka, tetapi tidak ada jawaban. Nihil. Elia bahkan mengejek mereka. Giliran Elia, ia justru menyiram mezbahnya dengan air sampai basah kuyup. Lalu ia berdoa singkat meminta Tuhan menyatakan dirinya dan membuat hati bangsa itu berbalik. Dan itu terjadi. Api Tuhan turun dari langit menghanguskan korban, kayu, batu, tanah, bahkan air di parit. Bangsa Israel berseru, Tuhan, dialah Allah. Nabi palsu dikalahkan, Elia menang telak. Elia kemudian berkata kepada Ahab bahwa hujan akan segera turun. Ia naik ke puncak Karmel dan berdoa dengan tekun. 7 kali ia menyuruh bujangnya melihat ke laut. Pada kali ke-7 muncul awan kecil sebesar telapak tangan. Tidak lama kemudian hujan lebat turun mengakhiri kekeringan panjang. Kuasa Tuhan menghinggapi Elia sampai ia berlari mendahului kereta Ahab ke Yisrael. Namun roda hidup berputar cepat. Ketika Ratu Isabel mengancam akan membunuhnya, Elia yang baru saja menang besar tiba-tiba diliputi ketakutan. Ia lari ke padang gurun, duduk di bawah pohon dan berkata kepada Tuhan, cukuplah itu, ambillah nyawaku. Elia mengalami kekekalan, kelelahan total, burnout. Ia merasa gagal dan sendirian. Respon Tuhan sangat mengejutkan. Tuhan tidak memarahi atau menghakimi Elia. Tuhan mengirim malaikat dengan roti bakar dan air. Kadang masalah rohani tidak diselesaikan dengan khotbah, tetapi dengan makan yang benar dan tidur yang cukup. Di Gunung Horeb, Tuhan tidak menyatakan diri lewat angin badai, gempa, atau api. Tuhan hadir dalam bunyi angin sepoi-sepoi yang lembut. Tuhan berbicara dari hati ke hati. Ketika Tuhan bertanya, apa yang kau lakukan di sini, Elia? Elia mengulang keluhan yang sama. Ia terjebak pada perasaan gagal dan kehilangan perspektif. Karena Elia sudah menyerah, Tuhan menugaskan generasi berikutnya untuk menyelesaikan sebagian tugas itu. Namun inilah bagian yang sering dilewatkan. Allah tidak menolak Elia. Buktinya jelas.
Elia tidak mati seperti manusia pada umumnya. Ia diangkat ke surga secara supernatural dengan kereta dan kuda berapi. Elia menjadi salah satu dari hanya 2 orang dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian fisik. Elia gagal menyelesaikan semua tugasnya, tetapi ia tidak kehilangan kasih Allah. Kisah ini meluruskan cara kita memandang Tuhan. Kita sering mengira Allah marah ketika kita gagal, karena begitulah manusia bertindak. Namun Allah tidak seperti itu. Bahkan di Perjanjian Lama kita melihat Allah yang setia, lembut, dan berfokus pada hubungan, bukan performa. Jika kita gagal, kehilangan fokus, atau merasa tidak sanggup melanjutkan, jangan menjauh. Pandanglah kembali kepada Yesus. Kita hidup di perjanjian baru. Kristus ada di dalam kita. In Christ, kita dimampukan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. It's all about God, not us. Kita sering terlalu keras pada diri sendiri, padahal Tuhan tidak sekeras itu kepada kita. Elia adalah bukti hidup bahwa kegagalan tidak membatalkan kasih Allah. Fokus boleh goyah, tenaga bisa habis, tetapi hubungan dengan Tuhan tetap aman di tangannya. Jika hari ini kita merasa lelah, merasa tidak maksimal, atau belum menyelesaikan semua yang dipercayakan Tuhan, berhentilah menyalahkan diri. Datanglah kembali, dengarkan suaranya yang lembut. Di sanalah pemulihan dimulai. Kasih-Nya lebih besar dari kegagalan kita, dan anugerah-Nya selalu cukup, bahkan ketika kita merasa tidak cukup. Kita tidak berjalan sendirian. Allah mengasihi kita bukan karena kita layak dikasihi, tetapi karena Dia adalah kasih. Quote dari C.S. Lewis. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.